Assalamualaikum sobat ruang mesin, berjumpa kembali di channel kita. Semoga sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat ya. Baik sobat, jadi di kesempatan video kali ini ruang mesin akan coba sharing kembali sobat. Jadi di beberapa video yang lalu atau beberapa bulan yang lalu saya upload itu kita sharing mengenai tutorial cara mengganti bearing pada roda sebelah kanan di kendaraan Toyota Avanza. Nah, jadi begini sobat, jadi bearing ini kurang lebih 1 bulan yang lalu atau 2 bulanan lah maksimal, itu saya ganti menggunakan merek NSK. Namun nggak tahu itu KW, nggak tahu itu ori ya, karena harganya juga nggak mencerminkan bahwa barang itu adalah ori gitu loh. Jadi ya imbasnya apa? Imbasnya adalah saat saya bawa mudik kemarin ke Jawa Tengah itu oblak sobat. Jadi mau nggak mau hari ini kita akan ganti lagi. Namun di sini di range harga yang sama, saya mencoba memakai produk dari Univar sobat, seperti ini. Univar Automotive Bearings. Jadi dia bearing bantalan. Importirnya adalah PT Univar Berindo Indonesia, Jakarta, Indonesia. Negara pembuat adalah China. Jadi serinya adalah 30 BWD 10 CA36. Jadi bearing seri ini dipakai pada kendaraan Toyota All pada roda bagian depan sobat. Oke, nanti bentuknya seperti apa kita lihat dulu ya. Dan nanti akan saya tunjukkan ciri-cirinya bahwa dia itu oblak. Jadi enggak semua faktor bearing roda itu jika rusak harus mendengung di kecepatan 45 kpj ke atas ya sobat. Seperti video yang lalu itu emang mendengung. Nah kalau ini dia enggak mendengung sobat, dalam keadaan kocak ya rodanya ya. Dia nggak mendengung, namun dia saat kita bawa menikung dalam kecepatan tinggi itu dia mengeluarkan suara dengungan, ngungung. Nah keluarnya suara dengungan itu setiap gejala bearing rusak itu beda sobat. Ada yang dalam keadaan jalan lurus dia sudah mendengung, ada juga yang hanya mendengung ketika dibawa pada jalan yang sedikit berbelok atau menikung keadaan jalannya ya. Oke, jadi dari Univar ini cukup bagus sobat. Dia ada hologramnya. Ya nggak tahu itu ya, itu asli atau bukan. Cuman dia hologram. Hologramnya ada 2 sisi. Jadi kita buka aja dalamnya seperti apa. Saya juga baru tahu ini ada produk Univar ini. Baik, seperti ini sobat ya. Dikemas dalam balutan plastik. Kita lihat dulu dalamnya seperti apa. Oke. Jadi di dalamnya ada stampingnya 30 BWD 10 CA36 UO 8UF. Bagian belakangnya sama dan ada embossnya Univar di sini ya, Univar. Oke. Dari fisik sih meyakinkan ya sobat ya. Nanti kita akan review ya. Atau bagi sobat yang ingin menanyakan bagaimana progres setelah saya memakai ini nanti setelah saya ganti atau beberapa bulan ke depan, bisa tanya aja di kolom komentar sobat, kita diskusi ya. Oke, selanjutnya saya akan dongkrak dulu nih kendaraannya. Nanti saya akan tunjukkan kocaknya dia ya, karena saya tidak sempat merekam pada keadaan menikung. Jadi saya akan memperlihatkan kondisi kocaknya saja setelah saya dongkrak nanti. Oke, saya dongkrak dahulu sobat. Oke baik, roda sudah terdongkrak sobat. Sobat, jadi di tahapan ini sobat bisa lihat saat saya goyangkan nanti antara bibir velg ini yang di dalam dengan rumah kaliper rem ya sobat ya. Jadi begini sobat, untuk pengecekan si bearing roda itu dalam kondisi bagus atau tidak itu sobat hanya perlu meletakkan tangan kanan di atas roda, lalu tangan kiri itu di bagian bawah, lalu sobat goyangkan seperti ini. Nah jika dia nanti terasa ada jeduk, sudah bisa dipastikan bahwa bearing roda itu rusak. Karena kenapa? Kalau kita meletakkan tangan kiri di sebelah kiri roda dan kanan di depan, itu dia tidak terlihat sobat, karena si piringan cakram itu dia terhandle dari si kampas dan si kalipernya. Jadi dia nggak bakalan terasa. Ini kalau kita goyang gini nggak bakalan terasa, karena dia dihimpit dengan kampas rem.
Nah, disarankan itu sobat melakukan pengecekannya tangan kanan di atas seperti ini, di atas, lalu tangan kirinya di bawah, lalu sobat goyang. Oke, coba saya zoom ya, nanti sobat bisa lihat. Oke, sangat terasa sekali sobat, cuman saya nggak tahu ini di kamera bisa terlihat atau enggak. Nah, kelihatan nggak sobat? Ini terasa sekali nih. Ini sobat bisa lihat dari ini aja ya, roda, roda. Nah, kelihatan bukan goyang? Dalam kondisi ekstrim seperti ini, dalam kecepatan normal itu dia enggak mendengung sobat. Anehnya seperti itu. Jadi gejalanya beda dengan waktu bearing pertama saya yang rusak. Kalau yang rusak pertama itu dia 45 kbj sudah mendengung, cuman kalau yang ini sampai 100 lebih pun enggak mendengung, hanya mendengung saat kita bawa di keadaan jalan sedikit menikung. Oke, bisa sobat lihat ya, ini tangan satu aja kelihatan sobat. Oke, kurang lebih seperti itu sobat gejalanya ya. Selanjutnya kita turunkan dongkrak, kita bongkar mur roda, ambil roda, bongkar piringan, lalu kita bongkar bearing ya. Ikuti tahapan-tahapannya sobat. Oke baik sobat, kendaraan sudah kita ganjel dengan jack stand supaya lebih safety. Jadi selanjutnya kita bongkar roda dulu ya. Baik sobat, setelah roda terbongkar, pertama-tama kita bongkar dahulu si dudukan kaliper ini ya, rumahnya. Ini ada menggunakan kunci 17 di bagian sini, satu. Seperti ini bautnya, lalu bagian bawah satu. Oke baik sobat, jadi covernya sudah terlepas. Selanjutnya kita buka ini snap-ring, bisa sobat lihat ya. Bentar. Baik sobat, jadi di situ ada snap-ring. Ini snap-ring murnya kita buka dahulu menggunakan tang snap-ring. Oke, sudah terlepas. Karena saya nggak punya snap-ring yang lurus ya sobat ya, saya punya yang L, jadinya agak sedikit sulit tadi.
Oke, seperti ini. Oke, sudah terlepas sobat. Selanjutnya di dalam itu dia ada ringnya sobat. Itu nggak apa-apa, nanti langsung kita keluarkan aja. Nah, kalau dia sudah rusak sobat atau longgar gitu, kita tarik tanpa menggunakan tracker gitu, dia bisa lepas sobat. Seperti ini. Hanya saja innernya dia ketinggalan, inner bearingnya ya. Ini nanti kita keluarkan juga. Jadi dia tuh kocaknya tuh sebenarnya bukan kocak gara-gara si bola bajanya macet atau bukan gitu ya. Jadi dia itu kayak nggak match aja antara inner sama ball bearing gitu sobat. Jadi timbul kekocakannya tuh di situ. Oke ya. Oke, kita bongkar innernya, lalu kita bongkar si bola bajanya. Oke sobat, innernya sudah terlepas ya. Oke sobat, jadi di bagian sisi belakang bearingnya itu dia ada snap ring lagi sobat pengunci. Ini nanti kita buka dahulu. Setelah kita buka nanti kita akan putar balik lalu kita ketok si bearingnya dari sisi depan agar dia keluarnya ke belakang ya. Oke, ikuti videonya. Sobat, snap ring sudah terlepas ya, seperti ini bentuk snap ringnya. Selanjutnya kita keluarkan bearingnya saja dari arah depan ke belakang. Baik sobat, jadi sedikit lagi sudah mau lepas ya bearingnya ya, bisa dilihat. Oke, lanjutkan. Oke sobat, sudah terlepas, si bearing sudah terlepas. Ini dia bearing lamanya. Selanjutnya kita bersihkan dahulu, lalu nanti kita pasang bearing yang baru ya. Baik sobat, selanjutnya kita pasang bearing yang baru ya. Baik sobat, jadi permukaannya sudah rata ya, supaya nanti lebih aman sampai dia nanti terlihat alur snap untuk snap ringnya. Kita gunakan bearing yang lama untuk menggetok sobat.
Baik sobat, jadi area snap ring itu sudah terlihat. Selanjutnya kita pasang snap ring dan kita pasang di knuckle arm atau kingpin ya, bahasa untuk di sasisnya. Baik sobat, jadi snap ring sudah terpasang juga ya, sudah oke. Snap ring sudah terpasang, udah aman. Selanjutnya kita naikkan di as rodanya. Setelah masuk, selanjutnya kita pasang ringnya ya sobat ya. Setelah ring terpasang, nanti baru lanjut dengan si mur penguncinya. Oke, lalu kita pasang mur. Oke. Baik, setelah mur terpasang, selanjutnya kita pasang snap ringnya ya sobat ya. Baik, seperti itu sobat. Setelah terpasang, jangan lupa untuk memastikan diputar ya, bahwa meyakinkan bahwa snap ring sudah di alurnya. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita pasang si covernya. Oke, sempurna sobat. Selanjutnya kita pasang si kaliper. Baik sobat, jadi si housingnya sudah terpasang, kampas juga sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang si kaliper seperti itu. Lalu kita bonding di bawah. Selesai. Oke, selesai. Kita naikkan roda. Coba, jadi roda sudah terpasang. Oke ya, selanjutnya kita coba tes keoblakannya ya. Nanti sobat bisa lihat seperti di awal, yaitu pada bagian mur rodanya, karena nanti akan terlihat jelas sobat. Oke, saya goyang. Aman ya, aman sekali sobat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sobat, tutorial cara mengganti bearing. Jadi yang sebelumnya saya pakai merek NSK, nah sekarang saya pakai merek Univar. Jadi nanti ketahanannya atau durability-nya bagaimana, mari kita diskusi di kolom komentar sobat. Semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.